Oke, selamat malam. Pada malam hari ini saya mau sedikit sharing tentang beberapa hal yang kesalahan yang sering dilakukan oleh pelaku bisnis MLM ya. Jadi basically saya akan urutkan aja ya, mulai dari awal ya. Jadi kalau kita join ke sebuah bisnis, katakanlah masuk aja memasuki dunia multi level, kita join ya. Seringnya yang berlaku adalah seperti ini. Jadi pertama memang based on product ya, artinya banyak orang yang memulainya dengan konsumsi produk. Kesalahan kalau orang join itu tidak menggunakan produk, itu nomor satu. Itu adalah sebuah kesalahan ya. Karena bagaimanapun juga kesalahan apa yang akan menyebabkan akhirnya mereka tidak mampu melanjutkan, karena biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mengatakan ada tupo tidak ya. Jadi problem utama sebenarnya adalah orang-orang yang tidak mengkonsumsi produk itu adalah nomor satu, mereka tidak mengkonsumsi produknya, mereka tidak memakai produknya, sehingga mereka selalu menjadikan alasan-alasan adanya tupo ya. Jadi itu adalah sebuah kesalahan utama ya, ketika orang mau masuk ke bisnisnya ya, ke bisnisnya. Yang kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua adalah demikian. Ketika mereka masuk, memang kebanyakan mereka tidak clear enough, tidak mengetahui dengan jelas apa yang bisa mereka dapatkan pada saat mereka join di bisnis tersebut ya. Mereka tidak punya gambaran. It's okay ya, itu akan dengan melalui sebuah training mereka akan bisa mendapatkan gambaran. Tetapi yang paling krusial itu adalah begini. Mereka tidak punya effort, usaha yang sangat tinggi, karena bayangkan aja kalau Anda membuka sebuah bisnis ya, Anda membuka sebuah usaha, Anda memulainya dengan katakanlah kalau di sana berapa sih? 5 juta, 10 juta ya. Dibandingkan ketika orang memulai usaha dengan mengeluarkan modal katakanlah 100 juta, 200 juta, atau 500 juta. Jadi dari start awal yang modalnya kecil, mereka tidak mempunyai gambaran jelas apa sih yang mereka bisa dapatkan nanti, katakanlah 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Mereka tidak mempunyai sebuah semangat yang cukup besar ya. Jadi akhirnya mereka ya sering kita dengar lah, dicoba-coba atau ya nanti kita lihat ya, jalani aja dulu ya. Mereka tidak punya sebuah tujuan yang pasti di awal ya. Jadi ini menjadi salah satu bumerang kenapa banyak pelaku-pelaku yang kita namakan di bisnis network marketing itu selalunya rontok ya, ya. Ada yang masuk dengan semangatnya besar ya, kemudian dia melakukan kesalahan berikut ini. Kesalahan berikut ini adalah belum mengerti, belum apa-apa, mereka sudah melakukan yang namanya prospecting, apalagi prospecting sendiri. Jadi itu adalah sebuah kesalahan yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat fatal. Karenanya di sana kita punya tools banyak ya, kemudian yang selalu kita tekankan adalah menggunakan ABC ya. Saya akan memberikan sebuah training ABC nantinya. Bagaimana sih melakukan ABC dengan benar ya? Karena inilah yang harus diduplikasi. Tadi pagi saya sempat bertanya dengan Jeremy ya, what is the tiga hal yang penting ya ketika orang memulai.
Yang pertama adalah sebutkan sangat jelas banget ya, adalah bagaimana Anda memiliki motivasi. Anda memiliki motivasi sendiri, bukan memotivasi sendiri, bukan dari orang lain. Ya, jelas motivasi sendiri itu adalah ketika Anda memiliki tujuan yang jelas, ketika masuk di bisnis multi level, Anda bisa mendapatkan apa? Itu adalah sesuatu yang bisa memotivasi Anda. Kalau Anda tidak bisa mempunyai gambaran yang cukup besar, artinya bahwa multi level ini bisa merubah hidup Anda, bisa merubah hidup keluarga Anda, maka Anda tidak punya motivasi, ya, tidak punya motivasi sama sekali bahwa dicoba aja lah, seperti itu, ya. Sangat merepotkan untuk orang-orang yang memang belum pernah istilahnya menikmati, ya. Memang kita bisa lihat orang-orang yang sudah sukses, biasanya ya itu kan mereka, bukan saya, bla bla bla. Karena apa? Pada saat dia melakukan di awal yang tadi saya cerita, mereka melakukan sendiri. Mereka punya semangat, mereka semangatnya tinggi. Saya join di Usana, bisnisnya kayak bikin Usana seperti ini. Kemudian yang Anda prospek, no, enggak lah, ini MLM ya, Anda tidak. Akhirnya Anda mungkin minggu pertama masih semangat, minggu kedua mulai, minggu ketiga ya sudahlah, minggu keempat mungkin Anda sudah nggak melanjutkan lagi, ya. Jadi ABC itu penting banget ya, ABC itu penting banget karena ABC itu sebenarnya memudahkan Anda. Jadi ABC adalah sebuah cara yang harus Anda gunakan ya. Anda menggunakan E itu adalah tools bagaimana Anda memudahkan, C itu adalah klien, memudahkan Anda melakukan sebuah prospecting ya. Jadi kuasai ABC itu sangat penting ya. Saya akan bawakan materi itu, saya lagi sebenarnya saya punya, cuman karena itu di XMLM yang lama, jadi saya harus merubah banyak hal ya seperti itu. Nah, itulah hal-hal yang sangat krusial ya. Kemudian membangun sebuah bisnis ya, kembali lagi ini adalah membangun sebuah bisnis, tidak bisa menggunakan mindset yang salah. Kesalahan yang berikutnya adalah kesalahan mindset. Istilahnya banyak orang mengatakan bahwa MLM mudah, cari uang cepat. Enggak seperti itu ya. Kalau Anda menggunakan MLM yang benar, sebuah bisnis yang benar, tidak seperti itu ya. Ini adalah sebuah bisnis, Anda membangun sebuah katakanlah aset ya, sebuah aset di mana ada sebuah produk ya, gunakan mindset bisnis. Ada produk, ada omset, ada komisi. That's it ya, seperti itu. Sebuah produk tentunya diharapkan setiap bulan ada orang yang mau belanja, ada repeat order ya. Dan ini adalah sebuah mindset di mana Anda benar-benar harus membangun sebuah bisnis ya, bukan istilahnya ada banyak ya, kalau saya lihat beberapa bagaimana orang menarik orang dengan bahasa-bahasa yang menurut saya menunjukkan bahwa ya perusahaan ini tidak akan lama. Misalkan saya sempat posting di Facebook saya adalah omset naik, komisi naik. Gak ada omset turun, komisi tetap naik. Kan susah kayak begini nih ya. Jadi konsep bisnis tidak jelas ya. Jadi artinya bahwa orang-orang seperti ini Anda harus benar-benar memahami bahwa bisnis itu dibangun dari sebuah produk yang didistribusikan ke konsumen sehingga Anda memiliki omset. Dari omset inilah akan terbagi yang namanya komisi seperti itu. Jadi ingat ya, jadi banyak hal kesalahan-kesalahan ya, terutama kesalahan yang paling besar adalah di mindset ya. Mindset yang salah itu akan mengakibatkan Anda yang salah. Enggak ada ceritanya Anda mau
contoh lah ya, Anda mengerjakan sesuatu dalam sudah langsung dapat uang, nggak ada, ya, nggak ada. Jadi dalam hal ini Anda harus membangun, ya. Kemudian tidak juga Anda harus katakanlah menjadi seorang yang Superman, yang hebat, baru Anda bisa menghasilkan. Tidak. Di bisnis ini Anda bisa menggunakan, yang tadi saya katakan, ABC, menggunakan orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa membantu Anda untuk mencapai tujuan Anda. Di saat itulah Anda belajar dengan orang-orang yang hebat. Ya. Dan kemudian Anda melakukannya. Ya. Anda tidak harus melakukan di awal. Anda kalau melakukan di awal, sekali lagi, ini sering dilakukan, ya, sering terjadi bahwa saking semangatnya mereka bercerita dan berceritanya nanti it doesn't work, ya. Jadi banyak hal yang memang harus Anda perhatikan. Jadi mulai dari awal, kalau Anda lihat ya, kalau orang sudah tidak memiliki daya juang, ingat ya, masukkan ke sistem. Ya, sistem ini adalah SDI sangat luar biasa ya, mempunyai morning call. Anda harus masuk ke sana ya, Anda harus masuk ke sana. Anda bisa mendengarkan cerita-cerita baik dari produk maupun cerita-cerita sukses ya. Seperti yang tadi pagi itu orang yang sangat luar biasa ya. Dan di nomor ketiga dia katakan adalah sebuah duplikasi ya. Duplikasi itu sangat penting ya, karena apa? Duplikasi itu membuat Anda bisa berkembang. Sebuah bisnis kalau tidak berkembang akan susah ya. Bagaimanapun juga bisnis itu diharapkan berkembang ya. Dan kita beruntung ya memiliki sebuah perusahaan yang benar-benar sangat kuat, produknya benar-benar benar-benar dikonsumsi banyak orang, dibutuhkan banyak orang ya. Jadi dalam hal ini Anda harus benar-benar punya keyakinan. Banyak orang tidak mempunyai keyakinan ketika memulai. It's okay ya, tetapi kembali lagi follow up, masukkan dalam sistem supaya itu bisa dibangun ya. Learning ya penting ya. Kemudian yang sering lagi adalah tidak menyediakan waktu yang cukup. Ya, tidak menyediakan waktu yang cukup. Ya, Anda nggak bisa mengharapkan sesuatu hasil tanpa Anda memberikan waktu. Ya, waktu di sini adalah penting. Ya, karena kembali lagi bahwa di bisnis multi level ini kita bertemu dengan orang. Ya, bertemu dengan orang, kita berteman, itu perlu waktu. Kalau Anda tidak mengatakan saya tidak punya waktu, mungkin ya saya katakan bisnis ini tidak cocok untuk Anda. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, karena bertemu, berkomunikasi itu adalah sehari-hari yang perlu dilakukan. Ya, jadi dan ada orang yang mengatakan, wah saya tidak bisa tidak suka keluar, tidak suka. It's okay, kembali lagi ya. Masukkan ke sistem. Ya, kembali sistem kita bisa memberikan sebuah wawasan yang cukup luas. Ya, jadi waktu itu penting. Sekali lagi penting. Waktu untuk belajar, waktu untuk praktek. Banyak juga orang yang seperti ini. Mereka itu belajar. But mereka tidak melakukannya. Tidak mungkin bisa juga. Ya, banyak orang yang senangnya datang ke seminar, ya, tapi tidak pernah melakukan. Nggak bisa, sekali lagi tidak bisa. Ya, jadi sekali lagi banyak hal-hal yang menjadi concern saya ketika orang memang memasuki dunia multi level ya, mulai dari awal starting ya, kemudian dia mulai tidak berkumpul dengan. Kenapa sih kita mesti berkumpul? Mengapa sih kita harus mendatangi event? Kenapa sih kita harus training? Ya, banyak orang yang mengatakan nggak ada waktu.
sekali lagi, waktu semua orang sama, ya 24 jam, tinggal bagaimana kita membagi waktu itu tersebut ya. Karena sekali lagi kalau kita tidak punya waktu sangatlah tidak mungkin ya, istilahnya bahkan kalau kita mau jadi master sudah banyak penelitian bahwa kita harus melakukannya sampai dengan 10.000 jam ya. Jadi sekali lagi kesalahan yang fatal adalah tidak menyediakan waktu, tidak mau training ya. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat penting ya, yang perlu Anda perlu Anda masukkan sekarang ya. Jadi Anda harus mulai berpikir bahwa bagaimana Anda harus melakukannya dengan benar ya. Jadi banyak kesalahan-kesalahan di awal yang sering dilakukan. EBC sekali lagi itu sangat penting ya. Karena EBC itu sangat memberikan sebuah jembatan bagaimana Anda bisa melakukannya dengan mudah ya. Melakukannya dengan mudah, melewatinya dengan mudah ya. Mudah dalam arti begini, Anda tidak perlu harus expert ya. Nah, ini juga sebuah kesalahan. Saya harus expert dulu, saya harus mengerti semuanya dulu, baru saya mau jalan. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Seringnya karena kita punya produk tentang health, kemudian maunya kita tahu semuanya tentang health, jadi kita seolah-olah mau jadi seperti dokter, mengalahkan dokter, kita tahu semuanya, kita tahu semua penyakit, kita tahu penyebabnya, enggak seperti itu. Ya, sama halnya begini. Kita ini katakanlah punya motor ya, sepeda motor. Sepeda motor itu ada tipe-tipenya kan. Kemudian yang perlu kita tahu bahwa kalau dipakai ini nyaman, ya ini safe. Contoh lah misalkan, sepeda motor ini sudah menggunakan remnya itu menggunakan sistem ABS. Apakah Anda mau tahu detail bagaimana ABS itu bekerja, bagaimana valve-valve atau jaringan di dalamnya itu bekerja? Enggak kan? Anda nggak pernah tanya kan? Ini ABS, kemudian ketika dipakai dia tidak akan kita hanya tahu bahwa dia tidak akan mengunci rem sehingga dia tidak akan kepleset lah seperti itu, tergelincir ya, banyak ngunci seperti itu. Jadi sebenarnya Anda hanya perlu tahu kegunaannya, manfaatnya itu lebih penting. Dicontoh, katakanlah kita punya sensor sales. Untuk apa aja sih sebenarnya? Kita hanya perlu tahu teknologi. Namanya aja lah. Kita nggak perlu bagaimana teknologi itu bekerja, bagaimana sel itu berkomunikasi. Nggak perlu. Kalau tahu pun, it's okay. Ya, kalau Anda bisa mengerti, it's okay. Nggak tahu pun juga baik. Ya, semakin Anda terjebak dalam lingkaran setannya bahwa Anda harus mengetahui semuanya, apa sih intelligence itu sih, apa sih ini, apa sih itu, Anda tidak akan pernah, Anda akan semakin nggak akan maju, ya. Dan Anda akan menjelaskannya akan terlalu panjang lebar sehingga mungkin orang akan jadi bosen juga, ya. Jadi kunci-kunci penting adalah bagaimana menduplikasi. Menduplikasi itu hal yang harus kita buat sangat sederhana, bukan sesuatu yang kompleks, sehingga orang mudah mengikuti cara kita. Ya, kalau cara kita ini terlalu susah, terlalu kompleks, orang tidak mudah mengikuti. Duplikasi akan gagal. Ya, jadi itulah seringnya bahwa kesalahan kita adalah banyak menginginkan sebuah yang ideal, yang bagus banget, yang Anda ingin mengerti banget, baru Anda mau jalan, mau menjelaskan.
Kalau enggak takut seperti itu sangat salah. Ya. Dulu saya juga pernah seperti itu gitu. Saya beranggap bahwa wah saya harus mengerti ini, mengerti itu. Jadi kalau ditanya orang saya bisa mengerti ini dan itu. Ternyata salah ya. Bahwa saya banyak melihat bahwa malah orang-orang yang tidak mengerti apa-apa sangat sedikit ya, bukan tidak mengerti apa-apa ya, sangat sedikit. Dia bergeraknya lebih masif. Wah, itu lebih luar biasa. Jadi sekali lagi teman-teman, yang paling penting adalah ketika Anda melakukan bisnis ya, kembali lagi. Saya dalam konteks adalah hari ini akan membicarakan bagaimana bisnis multi level itu bisa berkembang ya. Why MLM ya? Mungkin banyak orang mengatakan bahwa karena modalnya rendah. Is good, modalnya rendah, tapi juga jadi sekali lagi bumerang karena effort usaha orang itu adalah semakin rendah ya. Kemudian harus expert? No, tidak harus expert. Gunakan metode duplikasi, ABC system ya. Sesimpel mungkin ya, sesimpel mungkin. Kemudian harus datang training, menyediakan waktu ya. Karena hal-hal ini terlalu sering, terlalu banyak orang yang tidak memberikan apa ya, tidak memberikan waktu sepenuhnya untuk mau belajar ya. Sekali lagi belajar itu penting. Saya aja masih mau belajar dengan banyak tim SDI ya, di mana banyak hal-hal ternyata ya memang banyak hal yang belum saya ketahui. Ternyata banyak hal yang sesimpel yang bisa dikerjakan ya. Tidak harus mengerti semuanya. Kembali lagi, kita bisa earning by learning ya. Learning and earning ya. Nggak harus kita mengerti semuanya. Jadi itulah kunci-kunci penting ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ketika Anda join, get clear enough ya, apa yang bisa Yusana berikan untuk Anda. Itu harus benar-benar Anda memahami. Ya. Passive income. Apa sih passive income? Residual income. Apa sih residual income? Kalau kita tidak pernah merasakan, Anda tidak punya bayangan, susah. Sebenarnya Anda cukup membayangkan. Mungkin gini, ketika Anda membayangkan, berlibur ke Bali seminggu atau 2 minggu, nggak kerja, ada uang masuk di rekening. Ya, enak banget kan? Tapi karena banyak orang yang belum belum pernah mengalami, akan yang bener aja, yang ada penolakan dalam diri, ya seperti itu. Makanya kalau Anda bisa berkumpul dengan orang-orang yang sudah sukses di multi level seperti Pak Sam itu luar biasa, pernah menunjukkan kepada saya sebuah income di atas bisa 100 juta lebih per bulan ya, dia tunjukin ya di network marketing sebelumnya. Saya terkesan banget ya. Walaupun saya sudah pernah merasakan, cuman angkanya tidak segede Pak Sam gitu ya. Jadi itulah sesuatu yang mungkin Anda harus membayangkan. Ya, tadi pagi Jeremy juga memberikan sebuah ilustrasi. Anda harus memvisualisasikan ya kehidupan seperti apa yang Anda inginkan ya. Memang itu sangat luar biasa ya, karena kalau Pak Sam mungkin sudah merasakan, jadi dia bisa dengan mudahnya memberikan sebuah visualisasi yang nyata ya. Tapi buat teman-teman yang masih belum, buat aja nyata, simple like that ya. Anda nggak perlu sampai susah-susah harus membayangkan yang bener nggak, percaya aja ya. Jadi itu kunci penting ya. Jadi ketika Anda memasuki di bisnis Yusana, Anda harus mempunyai sebuah gambaran yang jelas. Kedua, dengan gambaran yang jelas Anda akan mempunyai effort ya. Mempunyai effort walaupun Anda mengeluarkan modal yang sangat kecil ya. Kembali lagi saya mau tekankan, modal yang sangat kecil itu biasanya tidak memberikan effort unless
kecuali saat Anda bisa membayangkan apa yang benar-benar bisa Anda dapatkan, ya itu. Kemudian berikan waktu, ya banyak orang tidak mau memberikan waktu, tidak bisa. Anda harus memberikan waktu untuk belajar. Nggak mungkin, ya. Mau jadi dokter juga harus belajar berapa tahun, ya. Mau jadi insinyur juga harus belajar berapa tahun. Mau jadi apoteker harus belajar berapa tahun. Mau jadi kontraktor juga harus belajar berapa tahun, ya. Itu yang harus Anda benar-benar pahami, ya. Kemudian sekali lagi the power of duplication. Jadi buatlah sesimpel mungkin, masukkan dalam sistem, STI sudah punya, Anda tinggal belajar, mengajak tim orang-orang Anda untuk join di sistemnya STI lewat Zoom, ya. Kalaupun ada event-event di kantor, ya sesering mungkin lah, tidak harus selalu, sesering mungkin Anda datang, ya. Jadi itu hal-hal yang very very basic, tetapi sering tidak dilakukan, ya, tidak dilakukan, sehingga itulah ada kesalahan-kesalahan umum yang terbesar yang membuat orang gagal. Sekali lagi, ya, kesalahan-kesalahan umum yang bisa membuat orang itu gagal, berhenti di tengah jalan, ya, hilang, tidak ada saya lupa tuh biasanya teman-teman kalau nyebutin, ya. Jadi itu dari saya, ya. Saya yakin Pak Sam juga punya banyak pengetahuan, mungkin saya bisa minta tambahan dari Pak Sam, kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan pelaku-pelaku ini. Pak Sam, apakah Pak Sam ready? Wah, ready. Yes, Pak Yes. Suwanto. Yes. Ya, saya hanya menambahkan ya. Jadi saya pun kalau dibilang menghabiskan waktu bekerja ya sejak selesai sekolah itu cukup lumayan ya, pindah 5 kali kerja, nggak puas. Lantas saya juga membangun usaha sendiri ya, bisnis sendiri itu selama 12 tahun juga bukan masalah kepuasan ya, tapi ini Pak Suwanto, saya bertanya waktu itu sama istri saya bilang, kalau saya tiba-tiba dipanggil Allah ya, menghadap Allah, dalam arti meninggal dunia, kamu bisa nggak meneruskan usaha saya? Dia bilang, hah? Terusin usaha kamu? Waduh, usahanya teknik, aku ngerti apa? Apa gitu? Waduh. Akhirnya saya pikir, aneh ya, saya capek-capek mengembangkan usaha ya, dan akhirnya kalau saya kenapa-napa, ini repot gitu loh. Akhirnya ya ibarat kata bisa bangkrut lah ya. Dan saya waktu itu juga melihat ada dia bukan teman saya, dia lebih senior. Dia kebetulan temannya Tommy Soeharto di zaman itu ya, namanya PT Firmansa Ensar, gede banget ya, itu proyeknya juga besar-besar. Dan ketika beliau meninggalnya juga ada merangka waktu itu terbang layang ya dengan Tommy buat menuju Semarang, dia nyangkut di Cirebon, jatuh atau apa gitu, meninggal. Dan itu hitungan nggak sampai setahun perusahaannya habis dijual, dan tragis banget gitu. Jadi saya ingat banget. Jadi saya pikir waktu itu kayaknya saya harus mencari peluang lain lah yang artinya bisa kita kita juga kan nggak hidup selamanya. Jadi yang saya gambarkan adalah saya mau kerja keras ya, saya mau dapat yang namanya passive income, one day nanti saya nggak bekerja lagi, uangnya datang. Atau kalau saya kenapa-napa, tetap mereka adalah menikmati namanya uang. Nah, saya waktu itu menghabiskan uang 25 juta untuk training yang seperti itu. Waktu itu training Robert Kiyosaki, Business School for Investor di Singapura. Bayangin Pak Suwanto. Buntutnya selesai Robert Kiyosaki, saya bilang misalnya kita lakukan MLM. Hanya itu. Karena waktu itu Robert Kiyosaki mengatakan begini, siapa di seminar saya ini yang Anda adalah pengusaha? Wah, saya bangga. Wah, saya pengusaha nih. Tunjuk nama saya. Oke, kamu yang pengusaha yang tunjuk tangan.
saya undang ke rumah saya di Hawaii, ya. Tapi saya minta satu hal ya, selama 6 bulan kamu di rumah saya, kamu nggak boleh hubungin staf kantor kamu untuk nanyain mengenai bisnis kalian atau apa. Nah, setelah 6 bulan, pertanyaan saya berikutnya, siapa yang merasa begitu balik ke kampungnya masing-masing dan Anda dapati perusahaan Anda bertambah maju, bertambah hebat, atau paling nggak stabil, siapa yang seperti itu? Nggak ada yang nunjuk, Pak Suwanto. Artinya apa? Kita menyadari bahwa apa? Kita bukan pemilik bisnis. Kita dimiliki bisnis gitu. Yeah. Nah, disitulah Robert Kiyosaki mengatakan, Anda harus mencari usaha yang mempunyai sistem. Boleh Anda nggak lakukan network marketing. Anda beli franchise McDonald, dibilang Anda beli franchise apalah ya, mau Indomart, saya nggak tahu, Indomart 5 miliar sekarang atau berapa miliar gitu ya. Dan saya bilang, saya nggak punya duit sebesar itu gitu loh. Akhirnya, sampai saya bilang, wah network marketing, jawaban network marketing, itulah Pak Suwanto. Jadi, dan saya pun teman-teman jangan ngambil contoh saya terlalu lama ya, terlalu lama bermain-main ya. Saya karena menghabiskan waktu 9 tahun saya ada di perusahaan Herbalife dan 5 tahun saya ada di Asigenik ya. Tapi memang di Herbalife itu titik saya nggak pernah menyesal, tapi saya belajar di situ. Jadi begitu saya di Asigenik 5 tahun, boleh katakan nggak sampai 5 tahun lah. Waktu itu 3 tahun Pak Suwanto tahu lah waktu itu ya. Dan waktu 3 tahun istilahnya saya bisa kebeli rumah yang saya di kota wisata nih, beli dengan uang cash 1,8 miliar rumah ini, terus juga beli kendaraan Toyota Fortuner ada 2 segala macam gitu ya. Jadi nah disitulah ketika saya berada di industri yang seperti itu dan memang menikmati income di saat itu, disitulah muncul namanya kepercayaan terhadap dunia bisnis, namanya bisnis MLM. Sehingga ketika memang ya betapapun kita dipilih, tapi memang kita miss satu hal di perusahaan Asigenik, yaitu tersebut tidak go public, perusahaan keluarga, perusahaan pribadi, jadi kapanpun itu ditutup, itu hal yang nggak enak sekali ya. Saya nganggap bahwa itu juga ya ongkos belajar juga itu, tapi nggak pernah surut niat saya untuk tetap berada di industri ini gitu ya, makanya saya hadir di sana. Jadi dan saya pun ya sangat yakin sekali bahwa apalagi juga tadi training dari Jeremy itu adalah orang multibilioner, saya lihat tuh humble sekali ya. Betul. Dia gerakan tubuhnya juga nggak terlalu orang yang seperti orang besar ya, betul Pak Suwanto ya? Yes. Banyak ketemu orang besar ya multibilioner, tapi ada sedikit mereka agak sedikit arogan atau apa ya, kelihatan lah arogansinya. Tapi yang ini itu humble banget sampai dia tetap dihormati Bill and Jenny Huang ya segala macam ya, sebagai orang yang juga baru. Saya juga baru tahu bahwa Bill itu sama dia bedanya 8 tahun gitu ya. Dan ternyata juga Bill and Jenny Huang juga itu melejit di atas dia gitu ya, sebagai orang yang lebih lama. Makanya dia bilang industri ini luar biasa, itu bukan berarti saya lebih awal, saya lebih hebat, enggak juga gitu ya. Nah jadi itulah, jadi pesan saya buat teman-teman, jangan pernah miris di dalam industri ini. Ini kita hanya perlu bekerja cerdas, bukan bekerja keras ya. Kita harus tahu dari mana uang itu berasal. Hanya itu kok. Bukan kita pergi cari-cari orang, nggak seperti itu. Kita harus tahu alur-alurnya. Memang butuh-butuhnya kita membutuhkan orang untuk leader dari bisnis kita, tapi ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Ya, dari building connection ya, jangan terlalu nembak langsung gitu ya. Harus dijemput ya. Saya kira beberapa tim-tim yang baru juga itu saya sangat terkesan, mereka jemput tamunya aja ke kantor, itu memang luar biasa gitu ya, yang seperti itu Pak Suwanto. Jadi sabarlah gitu ya, bahwa terus ya, jangan, pesan Jeremy juga tadi, jangan berhenti untuk mengikuti event, terus lakukan. Dan pesannya itu adalah, kalau kita datang kita learn, kalau kita bawa tamu kita earn gitu ya, kurang lebih gitu. Itu selalu saya ulang gitu, bahwa memang ada baiknya kita bawa tamu, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita datang sendiri untuk apa? Ngelit diri kita. Jeremy bilang tadi,
pertama lead yourself ya, lead diri Yes. kita untuk bisa hadir di dalam training ya. Dan Rabu malam besok tuh training bagus sekali ya. Saya lupa namanya culun banget sebabnya orang Filipina itu ya. Tapi bisa bahasa Indonesia, Pak, itu, Pak. Hah? Orang Iya, Filipin, kan? tampang orang ini Pak, orang Semarang Pak. Tampang orang Semarang tapi ngomongnya bahasa Inggris mulu gitu. Namanya Iya. lupa. Cuma maksud saya dia adalah goal director dan kalau ngelihat juga reputasi juga bagus, saya kira nggak ada salahnya kita untuk ya apa ya, ya kita storyteller ya. Jeremy Yes. mengatakan bahwa dia nggak punya hasil produk, dia bukan turun berat badan, dia bukan merasa lebih sehat segala macam, tapi dia pakai cerita-cerita orang yang pernah dia dengar ceritanya. Jadi storyteller aja luar biasa, bisa beli Lamborghini dia punya, saya cek itu harganya 25 miliar di sini Pak Suwanto. Luar biasa gitu. Dan apa menurut saya tuh karir penguasa berapa dia karir 18 tahun atau berapa tuh total karir dia di Usana ya, itu aduh luar 19 biasa tahun kalau salah. Ya saya kira itu Pak Suwanto. Nanti perlu waktu khusus saya untuk bercerita mengenai bagaimana keyakinan saya itu nggak pernah surut segala macam ya. Ya, itu Pak Sam yang diperlukan Pak Sam. Jadi saya selalu mengatakan bahwa teman-teman tuh harus punya gambaran yang cukup jelas apa yang bisa didapatkan di Usana ini. Jadi memang sekarang Anda belum mendapatkan, tapi Anda sudah tahu ke depan Anda mendapatkan. Saya yakin Pak Sam pun sudah punya seperti itu. Benar Pak Sam? Iya Pak Suwanto, saya memang saya agak sulit tergoyahkan untuk ke tempat lain Pak Suwanto ya. Jujur karena apa ya, saya udah terlalu belajar basic nutrition itu, bahwa nutrition itu datang dalam bentuk zat gizi yang lengkap. Saya nggak bisa terima satu produk itu seperti apa ya, kita jalanin hanya satu atau dua produk ya, terus mengatakan kepada dunia bahwa ini bisa buat kanker, ini bisa buat jantung segala macam, itu nggak bisa masuk di kepala saya Pak Suwanto. Jadi orang kan soalnya, Pak Sam kenapa sih nggak perusahaan ini segala macam? Saya bilang saya nggak bisa terima gitu, mau cerita apa gitu ya mengenai hanya satu produk gitu ya. Ya memang sih prinsipnya orang marketing harus bisa jual apapun, tapi pengetahuan saya itu kontra dengan yang seperti itu saya bilang. Kalau Usana itu masih make sense ketika saya dari Herbalife ya, healthy nutrition, ada vitamin, mineral, mega antioksidan, masih nyangkut. Ketika kita di Asiagenik masih nyangkut pasal dari Usana, ternyata lebih keren lagi. Karena apa? Ada special need disebutnya, ada nutrition buat otak, buat mata, buat jantung. Wah, luar biasa gitu ya. Jadi ini teman-teman perlu kalau merasa masih ada skeptis ya, baik dengan produk atau dengan ini, nggak apa-apa. Kalau perlu colek saya, bagaimana saya bisa bantu meyakinkan teman-teman gitu. Bahwa ini adalah bagus. Yang kurang bagus apa? Kitanya nggak pernah membuka suara keluar, itu aja intinya. Betul nggak Pak Suwanto? Betul. Makanya saya udah Jumat saya udah roadshow lagi. Setiap Jumat udah roadshow di satu tempat. Saya lagi mengisi nanti setiap Senin saya roadshow di tempat yang mana. Karena apa? Kita membuka suara keluar. Ya, saya kira itu. Oke, thank you Pak Sam. Oke, saya mau tambahkan luar biasa. Ya, saya mau tambahkan satu lagi ya, sebuah mungkin yang perlu menjadi titik perhatian tadi, bahwa Anda harus cukup memberikan waktu yang cukup ya, sekali lagi memberikan waktu yang cukup ya. Banyak kan orang tidak memberikan waktu yang cukup ya. Bekerja katakanlah seminggu, 2 minggu, 3 minggu sudah berharap sebuah kesuksesan yang sangat besar. Tidak bisa, sekali lagi saya katakan tidak bisa. Sama halnya Anda seperti begini. Ketika Anda mendekat, contohlah teman-teman yang mungkin sudah pernah pacaran, yang sudah mendekati seseorang, apakah dalam 1 hari, dalam 2 hari, Anda sudah bisa mendapatkan jawaban ya? Enggak kan? Itu adalah sebuah proses. Ya. Sama halnya kepemimpinan Anda, keberhasilan Anda. Anda tidak bisa mengharapkan bahwa saya belajar seminggu,
sudah bisa. Enggak bisa. Anda harus tetap keep going, keep learning. Ya, contoh aja, saya masih banyak mendapatkan hal-hal baru di morning call inspiration ataupun yang di office ya. Kemarin sempat juga mendengar, saya sempat ke office itu yang ada beberapa leader ya yang sempat ngobrol, saya dapat banyak juga ya, saya dapat banyak juga ya. Dan ada juga ternyata ketika nyampe di sana saya tahu, oh berarti saya punya, bayangin saya masih punya mental block ya. Artinya bahwa oh iya ya, berarti ada banyak hal yang tidak saya lakukan. Itu adalah mental block saya sebenarnya. Oh oke, berarti setelah kita memahami ya kita harus berubah ya. Kalau kita memahami dan kita tidak berubah ya impossible ya, tidak masuk akal ya. Anda mau mendapatkan sebuah kemajuan seperti itu. Jadi sekali lagi berikan waktu yang cukup ya. Saya ambil contoh lah ketika kita membangun bisnis ya. Nggak bisa yang namanya Anda membangun bisnis itu Anda berikan waktu hanya cuma 6 bulan ya. Contoh lah saya barusan menambah sebuah bisnis saya yang konvensional di bisnis kopi. 6 bulan saya katakan saya masih rugi. Saya nggak apa yang saya keluarkan, effort saya, ya kemudian dana yang saya keluarkan untuk melakukan riset, bikin ini, bikin itu, belum kembali. Ya, makanya kembali lagi, Anda harus memiliki sebuah sebuah mental business entrepreneur, bukan mental yang bukan entrepreneur, nggak bisa. Sekali lagi tidak bisa ya. Contoh lah, katakan saya berangkat dari pengalaman sama seperti dengan halnya Pak Sam ya. Saya masuk di dunia multi level itu 2006. Saya masuk dengan tujuan memang saya mau cari income tambahan di mana saya tidak mau terikat waktu, saya menentukan sendiri target-target maupun apa yang mau saya lakukan ya. Tetapi kembali lagi, saya clear enough bahwa saya mau mendapatkan income tambahan ya. Jadi kalau saya memang adalah seseorang yang sangat concern dengan yang namanya multiple source income ya. Kembali lagi, sebuah income yang harus bisa masuk dari berbagai sumber seperti itu. Itu saya ya. Saya hari ini mungkin saya tidak akan cerita kenapa, tapi saya mau katakan bahwa saya masuk di dunia multi level, saya clear enough bahwa saya mau mencari uang tambahan, income setiap bulannya sekian, ya. Dan 3 sampai 4 tahun yang namanya passive income saya dapatkan, ya. Saya bisa mencapai posisi katakanlah diamond director, waktu itu saya sudah bisa merasakan, ya. Artinya kebetulan waktu saya memulai tidak terkontaminasi bahwa multi level itu dibenci, orang banyak tidak suka. Tidak, saya tidak punya kontaminasi. Saya fight. Saya ketemu orang-orang seperti itu, buat saya adalah it's okay, it's your opinion ya waktu itu. Tapi buat saya bahwa multi level saat itu adalah meet my apa ya sesuatu yang bisa saya kerjakan sesuai dengan kondisi saya seperti itu. Jadi sungguh malang ya perusahaan itu diakuisisi oleh perusahaan lain lagi, di mana prosesnya mungkin hampir setahun, semua jaringan saya rontok ya. Kalau saya tidak memiliki sebuah konsep bisnis, mungkin percuma lah saya mau ikut multi level. Ternyata perusahaannya ya begini-begini aja, ya begitu-begitu aja, sebentar lagi tutup lah, nanti marketing plan-nya dirubah lah dan macam-macam. Waktu itu hanya saya berpikir bahwa kalau saya menganggap ini bisnis bahwa bisnis yang saya jalankan ini katakanlah adalah sebuah gangguan, katakanlah bisa gangguan secara eksternal, perusahaan saya, katakanlah sama seperti dengan perusahaan saya, mungkin saya masih dalam kondisi yang masa sulit. Ya. Proses akuisisi selesai, saya fight lagi, saya jadi diamond lagi. Tetapi kembali lagi, ternyata
saya ada banyak perselisihan ya waktu itu, sehingga saya memutuskan oke, saya quit dari perusahaan ini, saya cari perusahaan lain lagi ya. Saya cari beberapa perusahaan yang mungkin ada 2 atau 3 lah, sekitar 3, kemudian saya akhirnya menemukan Isogenic ya, seperti itu. Kembali lagi di Isogenic, saya sudah menikmati dan sungguh malang, dan di saat itulah bahwa saya belajar bahwa pentingnya sebuah perusahaan yang harus benar-benar stabil, kokoh, gak macam-macam ya. Karena kita sudah banyak meluangkan waktu, kita sudah banyak melakukan pengorbanan, membangun sebuah jaringan konsumen, jaringan distributor, terlebih lagi memberikan sebuah perubahan di dalam tim kita ya, itu sesuatu yang sangat katakanlah berkesan ya. Jadi ketika saya di Isogenic, perusahaan itu kemudian tutup, wah saya benar-benar berhadapan dengan tim saya yang mungkin yang banyak yang hidupnya sudah berubah, mendapatkan perubahan dari sebuah yang namanya multi level. Saya benar-benar hati ini sudah nyatu dengan mereka ya, seperti itu. Jadi akhirnya bahwa saya kemudian harus memilih sebuah perusahaan yang benar-benar kokoh, kemudian benar-benar nggak macam-macam ya. Akhirnya ya secara tidak sengaja saya dan Pak Sam dan Coach Moni waktu itu saling mencari, dan kok ya sama 3 orang ini kok milihnya ya Yusana, seperti itu. Jadi kembali lagi Pak Suwanto, ya, saya memang mengikuti perkembangan Pak Suwanto ya. Saya nggak persis tahu Pak Suwanto 3 atau 4 tahun ya di Isogenic. 4 tahun Pak. 4 tahun ya. Ya. Tapi saya memang terus terang memang bukannya intensif ngelihat ya. Ya. Tapi sekali-sekali saya ngelirik karena kebetulan saya kan di atas Bapak nih. Ya, betul. Saya tahu Pak Suwanto itu lagi on fire ya dalam bisnis, dan memang betul Pak. Saya di posisi yang ditutup itu dalam kondisi eksponensial Pak. Saya tahu karena per minggu saya intip income Bapak tuh udah 50 juta Pak. Jadi sebulan bisa dapat 200 juta. Apalagi di detik-detik terakhir perusahaan tutup itu udah hampir 100 juta seminggu saya lihat Pak. Nggak apa-apa kasih bocoran. Nggak. Supaya Pak teman-teman tahu bahwa ini kita melakukan bisnis ini bukan setahun 2 tahun. Betul. Ya selalu dimanapun bisnis network dikatakan Anda harus bertahan 5 tahun. Sama seperti halnya Paul and siapa yang orang Australia itu? Paul Susan selalu mengatakan apa? Ketika saya join di bisnis ini, saya bilang apa istri saya lakukan ini 5 tahun. 5 tahun nggak udah kita berhenti, dibilang. 5 tahun dan saya pun, dibilang pas saya setor kartu kredit saya minta perusahaan untuk apa? Bikin auto ship selama 5 tahun. Jadi saya nggak pusing-pusing. Gesek kartu kredit setiap bulan 100 poin, 2,5 juta, dan kita lakukan bisa akhirnya apa? Dia rupanya bukan sampai 5 tahun, dia hanya 2 tahun lebih saja mencapai yang disebut kalau di Yusana itu adalah $1 million club. Yeah. $1 million club adalah orang yang mempunyai income $1 juta akumulasi. Itulah yang saya melihat ada kemiripan gitu Pak Suwanto. Jadi 2,5 tahun kurang lebih. Ya. Jadi kita ingin teman-teman tetap mencanangkan 5 tahun, tapi bukan berarti 5 tahun kita bersukses ya. Yes. Mungkin 5 tahun itu udah apa ya? Saya di aslinya saya persis 5 tahun gitu. Itu benar-benar lagi. Jadi saya pun udah sampai mengatakan apa? Saya percaya bahwa hanya dalam waktu paling lama 2 tahun lagi saya mencapai Isogenic milioner. Income $1 juta. Itu udah pasti karena apa? Itu udah dihitung-hitung gitu. Yeah. Udah separuh perjalanan lebih udah mencapai gitu kan. Yeah. Tapi udahlah. Itu adalah belajar. Ya.
Jadi Iya. sekarang apa? Impian tersebut kita bawa ke dalam Yusana. Di dalam Iya. Yusana juga kita kita harus nikmati semua prosesnya. Betul. Mungkin income belum besar ya, tapi saya senang kok bisa dapat income sedikit, tapi terus saya senang. Karena apa? Berarti saya bertumbuh. Yes, itu yang penting, Pak. Tapi kapan saya naik peringkat? Saya nggak bidik naik peringkat saya di sana. Karena apa? Yes. Bukan peringkat, saya mau income yang stabil. Mungkin saya lebih happy jadi Jadi seorang builder, tapi eksekutif builder. Kalau saya jadi silver director, saya mau eksekutif silver director. Terus saja kita meningkat. Pak Sam, kalau income-nya naik otomatis, Pak, nggak bisa nolak, Pak. Itu Pak Suwanto, karena jadi kita harus punya pondasi yang seperti itu. Jangan kita paksakan. Kalau kita belum bisa, sudah berarti apa? Kita terus bekerja supaya apa? Income. Makanya ini ada kemiripan. Kita buka account di Yusana dan kita kerja supaya apa? Supaya setiap hari Kamis atau Jumat uang itu masuk. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa Kamis dan Jumat uang masuk, berarti apa? Anda belum bekerja. Udah simpel aja seperti itu, ya nggak? Yes, Pak. Bekerja itu ada dua. Bekerja masukkan nutrisi ini ke mulut orang, bekerja mengajak orang untuk memasukkan nutrisi ini ke mulut temennya. Udah, itu doang, simpel. Iya, bangun konsumen, Pak. Kira. Yang susah apa? Ketemu orang itu yang susah mungkin. Ya. Jadi pelajari apa? Ilmu-ilmu bagaimana berhubungan dengan orang lain. Jangan langsung tembak, ini Yusana bagus nih. Dia bilang apa? Ini juga bagus, hemapiton juga bagus lah, apalah. Seperti itu gitu. Makanya kalau lihat di Pak Suwanto Facebooknya, semuanya untuk apa? Untuk edukasi semua. Itu. Saya kira itu, Pak. Mudah-mudahan teman-teman bersama-sama kita sama-sama ya. Jangan sungkan teman-teman juga untuk tanya ke saya, tanya Pak Suwanto. Kita dari dulu bekerja nggak ngelihat ini siapa upline-nya, siapa mentornya, nggak penting. Kita bekerja untuk Yusana Indonesia, bagaimana ini menjadi number one. Oke, kita buka pertanyaan aja. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Silakan ya, kalau ada yang mau tanya. Apapun mengenai bisnis ya, tapi ya jangan tentang produk, bagaimana mau nyembuhin ya, enggak ya. Mengenai mental produk tuh ke Kosmoni itu. Kok ini temanya tapi tidak untuk hari ini. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya mungkin pertanyaannya apa? Ada keraguan, ada apa? Kalau bisa keraguan itu tuntas malam ini. Yes, betul. Yang jelas, sekali lagi pesan saya adalah berikan waktu yang cukup ya. Anda berikan waktu yang cukup karena bagaimanapun juga kita ini semua berproses ya. Anggap di tahun pertama kita sama-sama belajar ya. Di tahun kedua kita baru memulai. Di tahun ketiga mungkin kita sudah sedikit menikmati, di tahun kelima kita benar-benar menikmati ya. Jadi kembali lagi Anda harus mempunyai sebuah konsep bisnis yang jelas bagaimana Anda mau memulainya ya. Anda harus benar-benar sekali lagi pesan saya adalah get clear enough apa yang benar-benar Anda bisa dapatkan di Yusana. Kalau Anda masih belum memiliki kejelasan tentang itu, datanglah ke mentor Anda, ke upline yang sekali lagi ya, Anda harus tanya ke orang yang tepat ya. Anda harus tanya ke orang tepat, Anda bisa ke Bu Regina, bisa ke Coach William, bisa ke saya, bisa ke Pak Sam, seperti itu ya. Jadi artinya bahwa sekali lagi Anda harus benar-benar tahu bahwa Anda dengan Yusana ini Anda akan dapatkan apa. Itu sekali lagi sangat penting ya. Oke, ayo silakan yang mau tanya, jangan malu-malu. Kita semua di sini belajar, jadi nggak perlu ada perasaan malu. Apa ya? Ya, silakan. Malam Pak Siswanto. Ya,
Bu Deswita ya, oke. Silakan ada pertanyaan. Masih tentang MB mental block. Ya. Oke, saya masih perlu di coaching Pak Siswanto karena itu yang menghalangi saya untuk bergerak. Oh, oke. Kembali lagi mental block. Wah, itu mesti saya nanti beri. Saya coba ya. Saya akan buat trainingnya. Memang kalau mental block itu saya lebih suka dalam bentuk workshop ya, karena harus ketemu dan harus dibereskan saat itu juga ya. Seperti itu sih. Jadi saya akan coba lah nanti buat trainingnya gimana ya. Baik Tapi, Pak, saya tunggu. Terima kasih. Ya, jadi kebetulan kalau Dr. Nuri dan Coach Moni sudah bisa merasakan ya. Jadi saya juga sudah ajarkan mereka dan sebenarnya mereka juga sudah bisa melakukan apa ya duplikasinya ya, karena sangat mudah dan sangat simpel sih seperti itu. Jadi nanti saya akan coba buat kalau yang dengan online gimana seperti itu. Trainingnya. Ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Silakan kalau mau tanya, nggak apa-apa. Mulai dari konsep bisnis, strategi Anda, silakan apapun boleh Anda bertanya. Yang pertama, saya mau pesan Anda harus memulai dengan proses pertemanan ya. Jadi saya pun juga memulai ulang lagi. Jadi berteman, kumpul-kumpul lagi, dan saya tidak pernah berbicara apapun tentang Yusana kecuali ketika mereka mulai bertanya tentang apa itu Yusana kepada saya. Ya, sekali lagi. Jadi kita tidak harus masuk dalam, ingat, jangan kayak seperti orang apa ya, hunter ya, orang hunter. Jadi kalau Anda seperti orang hunter yang Anda prospek itu seperti di haunted, apa ya, dikejar setan ya, seperti itu. Jangan lakukan itu ya. Sekali lagi jangan lakukan itu, terutama kalau dengan teman-teman baik ya. Berkomunikasilah biasa, berceritalah seperti biasanya, no talk about bisnis, keluarga, hobi, atau sehari-hari, apapun lah seperti itu. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Dr. Nuri mau tanya? Silakan. Atau Agnes, Bu Santi, Bu Feli, Pak Harjanto, kemudian ada siapa lagi? Ada Chandra, ada Uniriana, Menalia, Bu Siti Rahma, ada Oppo A5, Arifia, Rulen. Silakan siapa aja yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada, saya tutup. Saya tanya Pak, bisa Pak? Boleh Pak? Oke, silakan Pak Arjanto. Janto Pak, dari Semarang Pak. Yes, silakan. Ya. Ini Pak, selama ini kan saya di Yusana ini ada kesulitan cari pemain Pak. Pemain yang dia mau istilahnya tangguh dalam hal, kalau bagi saya, kalau istilah saya pemain itu dia mau istilahnya mau usaha kerja keras dan dia mau melakukan bisnisnya itu dengan ya itu istilahnya tutup poin 100 atau 200 poin itu bagi saya dia sudah bisa main untuk di Yusana itu. Jadi dia konsisten terus dari awal. Kalau saya kan join saya tutup poin 200 terus sampai sekarang ini. Nah, saya kesulitannya itu cari orang yang mau konsisten itu Pak, ya 200 misalnya, dekat atau 100 terus. Nah, gimana caranya untuk orang tuh tetap konsisten tuh? Soalnya saya ajak ke pertemuan misalnya mingguan itu kadang ya juga ada. Saya kesulitannya tuh
mereka dengan berbagai alasan nggak mau datang gitu, atau fest, misalnya saya ngadain fest atau apa itu, terus kalau misalnya saya tawari juga ini ada stand bagus, yuk kita rame-rame kita buat tim mengadakan acara. Sekarang kan juga disokong dana juga dari Yusana, itu kan lebih bagus lagi tuh tahun ini. Tapi mereka tuh dengan alasan-alasan tertentu tuh belum merespon itu, Pak. Nah, gimana caranya untuk responnya untuk menggerakkan itu, Pak? Saya agak kesulitan itu gimana? Ada kiat-kiatnya apa, Pak, ya dari Bapak mungkin, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, Pak Harjanto. Nomor 1, niat untuk mendapatkan pemain itu it's okay, ya. It's okay. Tidak ada sesuatu yang salah, ya. Kemudian kunci yang paling penting adalah kembali lagi ke Pak Harjanto. Ketika Pak Harjanto boleh jujur mengatakan bahwa oke, Pak, pertama kita introspeksi diri. Oke, Pak Harjanto ini mau melakukan tupo hingga 200. Pertanyaannya adalah why? Kenapa Pak Harjanto mau melakukan itu? Yang pertama ya. Tidak perlu dijawab dulu. Jadi sesuatu yang why-nya Pak Harjanto ini apakah sudah nyampai ke orang yang Anda harapkan untuk bisa melakukan hal yang sama? Itu yang pertama. Apakah nyampe? Oke, pertama. Ketika nyampe pun, langkah yang step berikutnya adalah apakah bisa diterima pandangan Pak Harjanto ke orang tersebut. Jadi ini adalah hal yang sangat basic, ya. Artinya bahwa bagaimanapun kita melalui sebuah proses, ya. Keinginan seperti itu good, bukan jelek, ya. Sekali lagi, good bukan jelek, tetapi hati-hati dalam hal seperti ini. Bisa menjadi batu sandungan ketika seperti ini. Oh, Pak Harjanto nih sudah semangat banget, kepinginnya dapet orang-orang yang kayak begitu. Tapi nggak dapat-dapat. Anda harus kasih waktu berapa lama. Itu bisa menjadi batu sandungan buat Bapak. Jadi artinya begini, yang paling penting adalah bagaimana Pak Harjanto itu bisa memahami konsep bisnisnya. Konsep bisnisnya kan sederhana, toh Pak. Buka toko kiri sama toko kanan. 2 leg, dapatkan poin di leg kiri maupun poin di leg kanan. Dari mana? Dari konsumen loyal yang melakukan auto order. Yang pertama. Kemudian bagaimana mendapatkan leader? Mendapatkan leader adalah sebuah proses. Ya, dari mana? Ya, kita enroll sponsor, ya. Kemudian dan selalu ingat bahwa ini teman-teman juga harus ingat ya. Biasanya orang-orang yang kita enroll itulah yang akan membawa leader. Sekali lagi ya, orang-orang yang kita enroll itulah yang akan membawa leader. Jadi sometimes leader itu tidak di frontline kita, tidak, ya. Tapi leaders itu bisa di bawah kita. Jadi kalau Anda mungkin di The Hub, Anda bisa melihat semua. Anda bisa ada, dan enak banget di Hub itu juga ada nomor handphone atau apa. Anda bisa kenalan dengan tim yang ada di bawah Anda, ya. Jadi kembali lagi. Mendapatkan leader adalah sebuah proses. Sekali lagi, pertama adalah kita sendiri harus sebagai contoh. Ya, contoh Pak Harjanto sudah benar melakukan tupo 200 poin. Mereka akan melihat, Pak Harjanto melakukan tupo 200 poin. Ya. Kemudian nantinya dia akan bertanya, Pak Harjanto kok bisa ya 200 poin? Apa yang membuat Pak Harjanto?
Pak Harjanto mau melakukan seperti itu dan bisa melakukan itu. Jadi sekali lagi Pak Harjanto, ini adalah sebuah proses, tidak perlu terlalu tergesa-gesa seperti itu. Itu sih saran saya sih. Menjawab Pak Harjanto? Ya, terima kasih Pak. Iya, nah, ya menunggu proses ini terus tetap bersemangat terus Pak. Iya. Ya, yang penting. Pak Suwanto. Yes, Pak Sam. Saya mau tambahkan, Pak. Ya, silakan Pak Sam. Jadi gini, Pak Haryanto, yang Pak Suwanto sampaikan tuh betul sekali, Pak. Jadi kok saya nggak dapat bisa pemain gitu ya. Sebetulnya pemain itu kita bisa bertemu dalam satu proses gitu. Misalnya begini, bagaimana menemukan pemain? Menemukan pemain simple. Prosesnya adalah pertama adalah kita berawal apa? Produk ini kan bagus ya. Jadi jangan kita secara, oh saya mau cari pemain. Enggak, jangan begitu dulu. Kita mau dapat pemain atau enggak pemain, kita yang perlu kita lakukan adalah mencari siapa kira-kira yang perlu produk ini. Berarti kita cari customer. Simpel saja buat saya. Cari customer, kita bisa marketin aja satu sel esensial. Satu keluarga, kita hanya tawarkan dia sel esensial saja. Satu keluarga itu berarti ada suami, ada istri, ada anak. Tapi udahlah, nggak lihat anak, lihat suami istri. Karena ini produktif kan. Mungkin dua-duanya bekerja, dua-duanya perlu untuk sehat. Satu keluarga menggunakan 2 sel esensial. Berarti berapa poinnya? 60 ya? Ya. 60 poin, betul ya, 60 poin. Nah, simpel saja. Berarti saya perlu 1000 orang keluarga, 1000 keluarga yang menggunakan satu keluarga 2 sel esensial saja. Berarti ada berapa? Berapa poin? Berarti ada 1000 kali 60, 60.000 poin. 60.000 poin kita bagi orang pengguna tersebut dalam bentuk mungkin terserahlah mau 500 di kiri, 500 di kanan, tapi mereka menggunakan semua produk. Ya, karena mereka rasa oke, bagus esensial ini produk mutakhir bintang 5 ya. Akhirnya kita setiap bulan menerima, karena mereka terus repeat order ya, menerima 60.000. 60.000 katakan komisi diberikan 20% itu kalau yang satu udah besar. Jadi saya ambil rata-rata aja bahwa itu kita bangun sendiri, nggak ada yang bantuin, berarti 10%. 10% kali berapa? 60.000. Berarti 6.000. 6.000 itu dalam dolar 6.000, betul Pak Suwanto ya? Ya. 6.000 dikali 13.800. Berapa Pak Suwanto uang itu? 80 Banyak, juta. Pak. 80 juta ya? Ya. Pak Haryanto, Bapak bisa punya uang 80 juta setiap bulan, bukan mencari orang pembangun bisnis ya, hanya mencari customer yang mau pakai sel esensial. Ya. Gimana Pak? 80 juta tiap bulan Pak. Jadi kita harus tahu bahwa uang ini datang dari mana? Uang ini datang dari orang yang membeli produk. Karena terus terang, leader-leader di Indonesia, mostly ya, kebanyakan, mereka itu hanya mencari orang. Kalau mencari orang mereka nggak menggunakan produknya, terus siapa yang mau bayar kita? Nah, yang seperti Pak Suwanto katakan, banyak orang mencari perusahaan, nggak mau yang ada tupo. Maunya ya, biasanya terus terang, produk yang ada tupo, tuh produknya nggak bermutu biasanya. Terus terang aja, boleh cek dimanapun. Ya. Tidak bermutu, karena apa? Kalau bilang, ini produk kasih apa? Udah kasih buat orang aja. Yang penting Anda cari orang baru. Dia mau invest 20 juta, 40 juta, 60 juta, seperti itu. Itu yang disebut ada money game. Karena apa? Produknya nggak bermutu. Yes. Dan terus terang, di Indonesia, saya nggak tahu ya, ini bayangkan aja, sampai detik ini masih aja orang yang ketipu namanya money game. First Travel udah masuk penjara, ini ada lagi yang baru. Ada lagi yang 400.000 arisan apa tuh yang di Surabaya tuh, aduh. Dan teman saya banyak banget yang terjerembab di situ gitu. Nah, marketnya masih ada, Pak. Iya, kembali ke topik lagi yang Pak Haryanto tanyakan. Nah, bagaimana kita area orang tersebut jadi leader? Nah, si pengguna produk ini ketika merasakan hasil produk yang bagus,
Mungkin satu saat Regina pergi ke Semarang, nggak tahu Pak Rento di Semarang atau di mana nih, pergi ke Semarang. Nah, kesempatan Bapak apa? Ajak tuh customer pergi ke acara yang di mana ada William dan Regina. Nah, dari situ pengguna produk tahu, wah, William dan Regina eksekutif Ruby Director. Waduh, berapa tuh income 200 juta? Waduh, 200 juta. Di sana ada bisnisnya. Akhirnya orang tersebut apa? Termotivasi. Ya, termotivasi. Jeremy saja itu bukan orang yang tiba-tiba jadi Jeremy yang sekarang. Betul. Dia bilang apa? Upline-nya, follow up dia selama 1 bulan, setiap hari diteleponin. Betul. Sampai akhirnya dia pikir, wah ini ya mungkin bisnis buat saya nih. Akhirnya dia kerja terus. Jadi leader itu bukan tiba-tiba kita, wah ini leader. Enggak. Dari pengguna produk, datang ke pertemuan, ada lagi celebration, ya. Di sana 28 Maret, dia datang lagi, dia lihat tuh Bob Lin. Hah? Bob Lin 9 star Diamond Director. Waduh, luar biasa. Berapa income nih? Ah, orang baru akhirnya. Tadi mungkin dia hanya bawa Grab, bawa Gojek atau apa. Begitu dia dengar yang bicara 9 star Diamond Director, wah, oh hanya begini kerjanya. Oke, maulah. Seperti Jeremy. Jadi kalau dari awal kita udah cari yang yang mau jalan bisnis terus terang Pak Rianto, nanti Bapak pasti kecewa. Karena apa? Orang yang namanya networker yang seperti itu, mau jalan aja, minta ongkos dari kita. Dia bilang, dan saya ngapain? Pak Sam bisa kasih ongkos, itu nggak dulu? Ya sebulan Pak Sam kasihlah saya 10 juta untuk jalan modalnya. Saya banyak Pak, saya dulu orang hebat. Itu yang ada yang seperti itu Pak. Ya. Dibayar gitu loh. Nggak usah susah-susah Pak. Saya begitu terniat dari saja nih Pak. Waduh, ada satu perusahaan besar Pak, mau bayar saya Pak. Pak Sam, udah join di sini aja. Pak Sam kita kasih insentif nanti. Jangan disebut ya Pak Sam. Terus terang saya ini bukan orang yang mau nadain tangan. Saya bilang saya mau bekerja. Kalau perusahaan Anda seperti itu, ya one day Anda bisa buat orang siapapun seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi terus terang Pak Rento, ini perusahaan saya 14 tahun pengalaman Pak di network ya. Mungkin Pak Swanto juga bisa lebih ya dari saya. Dan ini perusahaan baik, terus terang aja. Karena apa? Kita udah kaji ya, betul Pak Swanto ya? Iya, betul. Swanto Kosmoni kita bukan orang yang mudah sekali untuk terus terang. Saya ini bukan direkrut, saya mencari gitu ya. Akhirnya kita langsung bidik, oke di sana. Ya udah, sampai akhirnya alhamdulillah kita ketemu STI, artinya apa? Ini adalah tim yang baik ya, ada training setiap hari, setiap saat ya. Dan terus terangnya, saya 14 tahun di dalam karir network, belum ada tim yang seperti apa yang dibuat oleh STI. Betul Pak Swanto ya? Betul. Jadi inilah kita maju sama-sama segala macam ya. Kita juga open mind, kita ingin semua teman-teman, jangan ada satupun yang berhenti ya. Mari kita sama-sama kita lihat. Ya, 3, 4, 5 tahun dari sekarang kita jadi apa di sini. Saya kira itu. Ya, good Pak Sam. Sekali lagi saya mau menambahkan Pak Arzanto. Kita harus paham tentang piramida ya, piramida dari statistik ya, bahwa 80% sampai 85% itu adalah jaringan konsumen. Orang-orang tidak melakukan apa-apa, tetapi dia adalah repeat order ya, kembali lagi. Kemudian ada orang-orang yang mulai melakukan share, itu sekitar 15%, 15 sampai 17% ya. Kemudian orang-orang yang memang builder itu sekitar 3 sampai 5% ya. Artinya orang-orang yang benar-benar serius mau melakukan profesional network marketer. Jadi basicnya adalah kita akan lebih mudah mana? Kita akan lebih mudah di jaringan konsumen terlebih dahulu, karena dari jaringan konsumen itulah yang akan nanti naik, mereka akan naik dan naik seperti itu. Dan tidak semua, sekali lagi tidak semua. Jadi untuk menghindari istilahnya seperti yang kita sampaikan bahwa desperate, sedih ya, so nggak perlu mikir tentang namanya pemain terlebih dahulu ya, nggak perlu, tetapi pikirkan adalah, saya selalu mengatakan dalam training saya adalah bangun jaringan konsumen loyal. Saya tidak pernah mengatakan bahwa bangun dari pemain, bangun dari enggak, tetapi bangunlah
bangunlah, masukkan orang-orang konsumen loyal. Sekali lagi, seorang yang builder itu adalah konsumen loyal juga. Seorang yang share itu juga konsumen yang loyal. Ya, jadi penting banget adalah kita bermain di basicnya adalah konsumen yang loyal. Setiap bulan, setiap 4 minggu di sana mereka melakukan auto order. Itu Pak Harjanto. Ada lagi, silakan. Ayo, yang mau bertanya, monggo, silakan. Kayaknya mungkin udah malam, Pak. Kasihan juga. Iya, yang Agnes itu. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah hadir ya pada malam hari ini. Memang hari ini topiknya adalah bisnis, jadi kita akan selang-seling juga ada produk juga dan ada bisnis ya. Jadi terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa di minggu depan. Bye bye. Oke, terima kasih Pak Santo. Bye.